Informasi berikutnya, jelang Lebaran menyalurkan zakat jadi salah satu yang harus dikerjakan umat muslim. Kini zakat dapat disalurkan dengan mudah melalui berbagai aplikasi. Tapi kita juga harus pastikan, salurkan zakat ke lembaga yang terpercaya. Selengkapnya kami bahas dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Zakat fitrah jadi salah satu kewajiban di bulan suci Ramadan bagi setiap muslim yang mampu sebagai bentuk santunan kepada fakir miskin. Jelang Lebaran, loket-loket penerimaan zakat fitrah mulai dibuka di masjid-masjid maupun lembaga zakat. Di zaman modern seperti ini, pembayaran pun bisa dilakukan dengan melalui berbagai macam aplikasi. Bukan hanya zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah pun dengan mudah dapat diberikan dari genggaman kita. Tapi pastikan lembaga yang kita pilih terpercaya dan kredibel. Timnet coba bertanya pada sejumlah masyarakat, di manakah mereka biasanya menyalurkan zakatnya? Kalau misalnya untuk zakat fitrah, itu kita pakai badan amil, kita salurkan ke masjid. Tapi kalau untuk zakat-zakat, biasanya kan kita bulanan ada pajak zakat penghasilan ya, kita langsung orangnya langsung. Biasanya setiap tahun itu menyalurkan ke masjid dekat rumah, sama ke yayasan seperti pengajian, dan disalurkan minta ke ustazahnya itu untuk anak yatim piatu. Kalau saya sendiri pribadi lebih seringnya ke masjid terdekat ya, masjid sesuai rumah gitu. Biasanya sih kita di lingkungan RT RW kita ya, biasa ada musola, ada masjid yang mengumpulkan zakat, infak gitu. Jadi kita sekeluarga berkumpul di sana, dikumpulkan dari keluarga kita segini gitu. Rata-rata ke masjid, karena lebih gampang kalau ngelewat badan-badan itu kan kita harus datang dulu ke kantor dia, yang simpel aja sih nyarinya. Menyalurkan zakat fitrah maupun mal melalui masjid sekitar rumah memang banyak dipilih karena mudah dilakukan. Apalagi pengurus masjid sudah kita kenal, sehingga mudah diminta pertanggungjawabannya. Namun di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, sekaligus waktunya berlomba dalam kebaikan, ternyata ada saja oknum yang memanfaatkan momen baik ini untuk lakukan hal tidak terpuji. Seperti yang terjadi di Kelurahan Gajahan, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Lurah Gajahan dan petugas Linmas lakukan pungutan liar bermodus zakat dan sedekah. Hal ini membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka geram. Ia pun kembalikan uang pungutan liar ke 145 toko yang ada di area Kelurahan Gajahan, Pasar Kliwon. Sebelumnya, oknum lurah perintahkan petugas Linmas menarik pungutan berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah bermodus sumbangan zakat dan sedekah ke pemilik toko. Ternyata pungutan yang totalnya mencapai 11 juta tersebut digunakan untuk THR ilegal. Oknum lurah tersebut pun sudah dicopot dari jabatannya. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seperti itulah yang mencoreng kebaikan dari berzakat. Di bulan Ramadan ini ada banyak orang yang memanfaatkan, orang yang senang bersedekah, orang yang senang untuk berzakat, tapi kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu juga cukup banyak. Belum lama ini terkuak penyalahgunaan dana infak untuk kegiatan terorisme. Penyalahgunaan dana infak timbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tak sedikit yang khawatir apa yang telah mereka keluarkan justru akan diselewengkan, baik sebagai upaya untuk memperkaya diri, apalagi untuk menyokong gerakan-gerakan radikal. Kemarin kita mendapatkan informasi dari Densus 88 dan juga dari Bareskrim, ternyata memang ada las yang melakukan tindakan semacam itu. Kami terus meminta agar ada koordinasi kita, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, UPZ termasuk juga LAS, kami minta supaya mengawasi betul dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan yang memang sudah diputuskan. Desember lalu, Densus 88 Anti Teror mengungkap fakta bahwa ada lebih dari 20.000 kotak amal yang terafiliasi dan jadi sumber pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Kotak amal tersebut tersebar di 7 provinsi di 12 wilayah berbeda. Hal seperti ini dapat mempengaruhi animo dan kepercayaan masyarakat untuk berderma. Padahal, zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut data Basnas pada 2020,
Total dana zakat yang terhimpun sebanyak 233,84 triliun rupiah. Dana tersebut disalurkan dalam berbagai program seperti kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, pengembangan ekonomi, dan dakwah. Vika Ramadhani, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.